Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Izin langsung. Bawa muda itu. Teman-teman yang nge-post di sini. Tapi ada beberapa cabang olahraga. Ada futsal, kemudian bulu tangkis, tenis meja, tarik tambang, makan kerupuk, apalagi itu ya, internasional dan prestasi. Benar-benar bangga Bapak bisa datang ke dapur kami, dan ini mudah-mudahan kita bisa semakin erat persatuan kita. Dan kedua, kami siap mendukung karena keahlian kami adalah mendukung. Ini Pak Mardiono, komandan kita, semua begini edukasi, terus ya online. Ini komandannya nonstop. Saya itu ini komandan bagian kerjasama olahraga dan ini benar-benar penting Pak. Ini Bu Hanif, Pak Supratman ini Siapa? senior, ahli olahraga juga. Sering ngomong saya. Ampun. Ini kami sulit mungkin sama teman-teman dari redaksi. Jadi kita terima kasih sekali lagi bahwa kehadiran Bapak ini kehormatan bagi kita. Sekali lagi kami terima kasih, dan kami ya sekedar ingin memberikan bahwa kami ini bekerja berdasarkan ya sebagai amplifier saja Pak dari pendapat masyarakat. Kita mengamplify dan kita sama sekali tidak ada orang partai politik sini ya. Kita tulus mendukung Bapak. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati, semua yang hadir. Kembali saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kerjasama, dan saya merasa bahwa RM dan semua kita telah memberikan banyak hal yang setidaknya telah mengarahkan beberapa kebijakan kami ini ke proporsi yang sebenarnya. Yang kedua, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah lama saya ingin datang ke dapur yang sangat sejuk ini, tapi baru hari ini Tuhan menakdirkan saya datang ke sini, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya saya sengaja bawa Pak Gatot, deputi kami, ada Pak Faisal Reza juga, staf khusus, ada Pak Amar, ini Kepala Biro Humas dan Hukum, dan tentu pasti kita harus melapor kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa yang sudah dan sedang dan bahkan yang akan kami kerjakan. Barusan tadi kita bersama Pak Presiden meninjau Hambalang yang secara spesifik ini akan kita tutup soal-soal yang lama. Sebaliknya kita akan buka masa depan tentang Hambalang. Untuk apa pemanfaatannya, kemudian berapa, siapa saja, dan kira-kira outputnya apa. Beberapa hal yang sudah kami lakukan memang banyak kontroversi. Ini tidak mungkin kami tutupi, termasuk sepak bola Pak Margian. Memang kadang antara pemerintah, federasi, klub maupun media dan bahkan supporter itu tidak kemudian terkomunikasi dengan baik apa yang akan kami lakukan. Sesungguhnya yang kita ingin lakukan ini adalah kita paham bahwa ini ada situasi di mana masyarakat butuh hiburan. Ada situasi masyarakat dan semua kita ini butuh kehidupan. Ada situasi butuh industri, tapi juga ada situasi butuh prestasi. Nah, hal ini yang sedang kita coba luruskan bersama-sama, bahwa ke depan kita tidak hanya berorientasi kepada industri saja, atau hiburan saja, atau pekerjaan saja, atau prestasi saja, tapi ini harus menjadi satu rangkaian panjang yang sama-sama memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi semua pelaku. Bahasa intervensi pemerintah itu
adalah bahasa yang dilakukan sendiri oleh PSSI kepada FIFA waktu itu lewat surat yang diterangani oleh Pak Joko Driono sebelum kami lakukan sanksi administrasi intervensi itu, cara mereka agar PSSI dibekukan oleh FIFA. Setelah itu berulang kali kita sampaikan ini loh, rencana reformasi yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu sebenarnya sejalan dengan komitmen FIFA. Tapi karena seperti kita tahu bahwa waktu itu masih terjadi situasi yang belum reform di FIFA, ya semua permintaan kita ditolak. Alhamdulillah setelah ada presiden baru di FIFA ini sudah mulai terbuka. Kita berkorespondensi kemarin diterima dengan baik dan bahkan mereka minta poin-poin. Apresiasi Pak Iwan Nahrawi di saat publik begitu ya dapat cerita ke garis tadi gitu ya. Tapi Bapak masih tegar aja gitu. Karena saya percaya Bapak langkah Bapak itu memang benar. Dan saya lihat Bapak nggak tergoda kayaknya untuk emosi itu yang pertama. Saya apresiasi Bapak kuat tegar. Meskipun saya yakin Bapak Presiden Jokowi aktif, kalau tidak dijaga Pak Jokowi, saya kira Bapak juga harus bikin ulang. Itu yang pertama Pak. Yang kedua saya ingin tanya soal MotoGP Pak, perkembangannya seperti apa itu Pak? Karena Sentul, Palembang katanya Sentul lagi. Saya nggak tahu gimana perkembangan terakhir Pak. Terima kasih Pak. Memang perhatian masyarakat Indonesia bila dibanding antara Formula 1 dan MotoGP itu lebih banyak ke MotoGP karena mungkin itu menjadi olahraga menengah ke bawah. Dan kita bersyukur gara-gara isu MotoGP itu akhirnya banyak investor yang ingin membangun sirkuit. Sudah ada di Palembang. Bahkan hari ini yang Palembang sudah bertemu dengan Dorna dan Tilke. Kontraktor. Jakarta juga ada yang mau bangun di Jakarta Tangerang dekat bandara. Kemudian Denpasar, Bali, dan satu lagi Surabaya. Artinya mereka punya semangat yang sama, lebih-lebih kemudian pemerintah memastikan kepada Dorna bahwa sekarang yang dikasih kepercayaan menjadi tuan rumah, tolong jangan nanggung, jangan 3 tahun, minimal 5 tahun. Nah, akhirnya mereka bilang, Pak, tidak hanya 5 tahun untuk Indonesia, 10 tahun pun berturut-turut akan kami berikan. Asal ada sirkuit yang memadai, yang berstandar dan dekat dengan akses publik. Kalau Pak Menteri ini kan mikir olahraga 24 jam sehari, ya kan Pak, gitu kan, kalau mikir olahraga. Kita mikir olahraga itu kira-kira 2 jam, 1 jam, atau mungkin bahkan 30 menit 1 hari. Jadi kalau soal penguasaan masalah dan materi, ya pasti jauh. Nah ini supaya porsi jalan pikiran wartawan juga tahu gitu. Jadi tidak mungkin kita wartawan pemahamannya melebihi orang yang memang bertanggung jawab di bidang itu. Itu supaya paham. Enggak dibalik, enggak dong. Jadi yang sering kali terjadi wartawan kan merasa lebih menguasai daripada orang yang bertanggung jawab, sehingga lebih banyak ngomongnya daripada mendengarnya. Itu penyakit kami itu Pak. Tidak mungkin lah kayak misalnya Pak Gatot, itu kan pasti pemahamannya sudah 95, kita yang 5 gitu. Jadi jauh. Jadi karena itu kalau soal penjelasan di seputar apa begitu olahraga, maka kita pasti bahwa kemudian di media muncul kadang-kadang kritik, kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang mungkin juga ada yang tidak masuk akal, ada kadang-kadang juga terlalu nyinyir. Yaitu pertama bagian dari kebodohan pers. Yang kedua ya mungkin sok menyuarakan aspirasi lah. Tapi sebenarnya porsinya itu kan porsi hanya menulis, hanya menyuarakan saja. Nah dalam kasus PSSI menurut saya yang sudah berupa menteri ini pers itu sudah 95%. Tapi tidak apa-apa Pak, yang 5% itu juga harus dijaga menurut saya.
Nanti kalau semuanya pro Pak Menteri ya selesai persoalan. Yang ditunggu tinggal satu tadi yang bilang Pak Sud tadi menurut saya Pak, dipercepat proses penyelesaian ini. Kalau lambat juga misalnya orang awam mikirnya ini ada nggak sih penyelesaian ini gitu. Pasti ada, cuman pertanyaan awam pasti begitu. Karena sebagian rakyat kita ini awam. Tapi kalau yang pinter kan tahu, ini memang rumit tuh persoalan ini, memang harus dihitung. Tapi kalau awam, ini lama amat sih ini. Lama amat sih ini. Pasti pertanyaannya itu kapan, Pak? Kapan? Menjadikan krisis itu sebagai energi baru. Karena seperti yang disampaikan tadi, sehebat-hebatnya orang, apalagi pejabat, itu pasti banyak celah, banyak ruang kosong yang dia nggak tahu. Maka kritik itu penting. Makasih banyak. Ada aja. Sukses Mas. Biar ada foto Mas. Merah, ada foto merah. Baik kita ini resmi. Wah, Penang olahraga ini. Udah ketahuan kan? Udah olahraga. Dia sini aja.